wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsanda dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Komputer dengan prodi Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan proyek UAS saya pada mata kuliah PBO 1. Nah, di sini untuk soal proyek UAS-nya membuat program berdasarkan rancangan use case dengan sistem informasi manajemen aset. Di sini dikarenakan NIM saya ganjil, jadi saya akan membuat sistem administrasi data aset, di mana nanti akan terdapat menu login, menu dashboard, dan juga menu data aset. Dan di sini user yang saya gunakan itu bernama administrator. Dan di dalam user administrator ini terdapat tabel yang bernama data aset. Nah, pada data aset ini akan terdapat pilihan yaitu simpan, hapus, edit, cari, dan report. Jadi di dalam tabel data aset inilah kita akan memproses semuanya untuk semua data-datanya yang akan kita olah. Selanjutnya, sebelum kita membuka aplikasi NetBeans, yang pertama kita kerjakan yaitu membuat database-nya. Di sini dimintanya yaitu database-nya bernama DB Asset. Dan pada keterangan soal dikatakan database ini dibuat menggunakan MySQL. Lalu langsung saja kita buka command prompt. Saya ketikkan dulu. Nah, di sini sudah berhasil ya. Yang pertama kita ketikkan di sini yaitu show database. Show database ini bertujuan untuk menampilkan database apa saja yang sudah pernah kita buat pada laptop ataupun komputer kita. Lalu kita klik enter. Inilah nama-nama database yang sudah pernah saya buat pada laptop saya. Di sini dikatakan nama database-nya yaitu DB Asset. Di sini saya sudah membuat nama database-nya yaitu DB Asset. Jadi kita hanya perlu menggunakannya saja, yaitu dengan kita ketikkan use DB Asset. Nah, berarti di sini sudah bisa digunakan. Di sini tadi saya katakan kita akan menggunakan tabel yang bernama data asset, dan satu lagi kita akan menggunakan tabel yaitu table login. Jadi saat user ingin login akan muncul menu login yang dimana di dalamnya ada username dan password. Karena saya sudah membuatkan nama tabelnya, langsung kita tampilkan saja dengan mengetikkan show tables. Nah, inilah dia tabelnya, yaitu ada tabel dataset dan juga user. Yang pertama kita isi dulu field untuk tabel user agar bisa untuk menginputkan data user siapa yang akan login. Kita ketikkan dash user karena saya sudah mengisi fieldnya, lalu kita tampilkan saja. Nah, inilah dia pada tabel user, fieldnya ada dua yaitu username dan password dengan tipenya varchar dengan lengthnya 20. Untuk length ini terserah saja mau diisi berapa. Selanjutnya ada tabel data aset. Tabel data aset ini juga kita harus mengisi fieldnya. Di sini field untuk tabel data aset berisi kode aset, nama aset, sumber aset, tanggal masuk, dan harga. Karena saya juga sudah mengisi field pada data aset, jadi kita tampilkan saja dengan mengetikkan dash data aset. Nah, inilah dia teman-teman pada tabel data aset. Fieldnya ada kode aset, nama aset, sumber aset, tanggal masuk, dan harga. Untuk tanggal masuk ini kita menggunakan date, untuk harga ini kita menggunakan float. Selanjutnya pada tabel user ini kita inputkan terlebih dahulu username dan passwordnya. Karena apa? Jadi nanti saat menu login itu muncul, kita akan disuruh untuk menginputkan username dan password.
Jadi jika kita tidak memasukkan nama username dan passwordnya dulu, maka saat akan diklik login dia akan mengatakan username dan password tidak ada karena kita belum memasukkan karena kita belum menginputkan username dan passwordnya. Nah, untuk kodenya sendiri itu dia menggunakan insert. Karena di sini saya sudah menginputkan username dan passwordnya, lalu kita tampilkan saja dengan kita mengetikkan select bintang from user. Nah, ini dia teman-teman, untuk username-nya bernama administrator dan passwordnya admin123. Jadi saat nanti menu login itu muncul, lalu kita masukkan username-nya selain dari nama administrator dan passwordnya selain dari ini, maka dia tidak akan login karena yang kita inputkan itu username-nya hanya yang ini dan passwordnya hanya yang ini. Jadi apabila kita sudah berhasil untuk membuatkan nama database, membuat table dan juga menginputkan data pada username dan password, barulah kita membuka aplikasi NetBeans. Nah, yang pertama kita lihat dulu yang JFrame loginnya. Nah, untuk tampilan desain login itu tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Untuk sistem aset manajemen, aset ini kita menggunakan palette label. Untuk yang password dan username juga menggunakan label. Untuk yang ini kita menggunakan palette text field. Lalu untuk kita change variable name-nya bisa seperti ini, v username. Untuk passwordnya klik kanan change variable name v pass. Nah, untuk yang login ini kita menggunakan palette button. Tulisan login ini bisa kita ubah dengan kita klik kanan edit text. Nah, akan berubah menjadi login. Untuk change variable name-nya bisa kita ubah juga menjadi button login agar kita tidak kebingungan di mana letak codingnya. Nah, pada button login ini kita klik kanan, event, action, kita klik. Nah, pada button login ini, inilah sintaksnya. Kita buka dulu projectnya. Bukan yang ini ya teman-teman, yang ini. Ini untuk library-nya. Nah, ini kita mengambilnya dari my library yang ini. Dan untuk yang ini berfungsi untuk menghubungkan ke database-nya. Ya, jadi ini dia untuk menghubungkan ke database-nya. Dimana tadi nama database yang saya buat yaitu bernama DB Asset. Nah, untuk SQL-nya sama dengan select bintang from user where username sama dengan password dan end password sama dengan vpass. Dan ini dia perintah untuk mengeksekusi SQL-nya. Di dalam login ini terdapat pengkondisian di mana jika username-nya mendapatkan nama administrator, maka dia akan berpindah menu ke dalam menu, yaitu yang ini ya teman-teman. Nah, jadi jika dia mendapatkan username dengan passwordnya, dia akan berpindah berpindah ke halaman menu. Jadi untuk yang halaman sebelumnya itu dihilangkan. Namun jika ke username-nya tidak memasukkan nama administrator, maka dia akan gagal login. Nah, jika di sini tidak ada error lagi, mari kita coba jalankan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini.
Di sini kita disuruh untuk menginputkan username dan password. Tadi kita sudah membuatkan username-nya administrator dan juga passwordnya admin123. Lalu kita masukkan username-nya administrator dengan passwordnya admin123. Lalu kita klik login. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saat dia berhasil login, dia akan berpindah ke halaman menu. Jadi inilah dia untuk halaman dashboard menunya. Berarti ini sudah berhasil dijalankan. Saat tadi loginnya sudah berhasil, dia akan muncul ke halaman menu. Lalu selanjutnya kita akan melihat JFrame menu. Nah, ini untuk desain menu dashboardnya. Yang ini kita mengambil dari palette menu bar. Untuk yang logout juga sama. Lalu ya untuk halaman data asset ini kita mengambil palette yaitu menu item. Untuk yang menu selamat datang sistem dan Anda login ini sama seperti yang login sebelumnya, kita menggunakan label. Nah, pada data asset ini saat kita klikkan akan muncul menu itemnya yaitu halaman data asset. Lalu saat kita mengklik halaman data asset ini, dia akan berpindah ke halaman data asset yang ini. Lalu untuk yang logout ini saat nanti kita klikkan, kita lihat dulu codingannya. Kita klik kanan, event, mouse klik. Nah, ini untuk codingan yang logout. Di sini codingannya ada int tny. Dia akan menampilkan pesan apakah Anda yakin ingin logout. Lalu pada logout ini ada pengkondisian di mana jika tny sama dengan 0, jika tny sama dengan 0, maka Anda berhasil logout dan dia akan berpindah halamannya ke menu login. Ini untuk menghilangkan, lalu dia akan berpindah ke menu login. Kalau sudah, mari kita cobakan. Kita run. Nah, untuk data asset ini saat kita klik dan ada menu item halaman data asset, saat kita klikkan ini dia akan berpindah ke halaman data asset. Untuk yang logout ini saat kita klik logout, nah akan memunculkan pesan apakah Anda ingin logout. Di sini ada opsinya dua, yes dan no. Kalau jika kita ingin logout, kita bisa klik yes. Lalu Anda berhasil logout. Apabila kita berhasil logout, maka dia akan berpindah pada halaman login. Berarti untuk yang menunya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian apabila yang menunya sudah berhasil, selanjutnya kita buka JFrame data asset. Nah, untuk data asset ini desainnya seperti ini. Yang ini sama seperti dengan menu tadi, kita menggunakan menu bar. Untuk yang halaman data asset, kita menggunakan menu item. Untuk yang data asset, kode, nama, sumber, tanggal, dan harga ini kita menggunakan label. Ya, ini sama seperti sebelumnya juga, ini menggunakan text field. Text field ini menggunakan JDate chooser. Untuk yang button 5, yang kelima-limanya ini menggunakan button. Nah, yang pertama itu kita akan melihat codingan dari simpan. Simpan ini agar kita tidak bingung di mana peletakan codingnya, kita cek variabel name-nya. Di sini saya membuat btn simpan. Untuk nama simpannya sendiri kita bisa edit teks ya, yaitu bernama simpan. Nah, untuk melihat codingannya kita klik event action. Nah, ini untuk sintaks dari simpannya. Karena di sini saya menggunakan JDate chooser, maka kita codingkan untuk tanggalnya terlebih dahulu. Di sini buat string dengan nama tampilan dengan metode y tahun, m bulan, d hari. Kemudian kita format tampilan yang tadi. Dan ini string tanggal kita mengambil dari value tampilan yang tadi, dan untuk date ini kita mengambil dari variabel yang ini.
Dan untuk penulisan ini kita harus menyamakannya dengan yang di sini. Caranya kita klik kanan, kita klik properti, lalu kita cari yang ini. Nah, kita harus menyamakan isi yang ini dengan yang di sintaknya agar tidak terjadi kesalahan. Untuk agar bisa menyimpannya sendiri, yang ini merupakan perintah untuk koneksi ke database, di mana yang ini kita mengambil dari library, yang ini berfungsi untuk mengkoneksikan ke database-nya. Lalu ini ada perintah SQL-nya untuk menginputkan data. Untuk menginputkan data itu menggunakan perintah insert. Insert into data asset values v kode, v nama, v sumber, tanggal, v harga. Untuk tanggal ini kita menyesuaikan dengan yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk yang nama-nama v nama, v sumber, v harga, dan v kode ini kita samakan isinya dengan yang ini. Yang ini kita klik kanan, change variable name-nya menjadi v kode. Untuk yang ini v nama, yang ini v sumber, yang ini v date, atau bisa juga dengan v tanggal. Yang ini v harga. Jadi apabila kita sudah merubah change variable name-nya, kita sesuaikan dengan codingannya agar tidak terjadi error. Nah, untuk yang ini perintah untuk mengeksekusi SQL-nya. Nah, jika tidak ada error lagi, mari kita coba jalankan. Oh iya, dan satu lagi, apabila nanti saat kita mengklik button simpannya dan kita berhasil untuk menyimpannya, akan memunculkan sebuah pesan, yaitu data aset berhasil disimpan. Mari kita coba. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita coba isi kode aset 1, nama aset mobil, sumber aset PT Sejahtera. Untuk tanggal asetnya kita buat tanggal 1 saja dengan harga 35.500.000. Lalu kita klik simpan. Nah, apabila ada message data aset berhasil disimpan, maka berarti datanya sudah berhasil kita simpan. Untuk membuktikan data ini benar berhasil sudah disimpan, kita cek di sininya dengan kita mengetikkan select bintang from data asset. Nah, sini yang kita inputkan tadi berarti dia sudah berhasil datanya kesimpan. Untuk yang harga ini tadi saya kan membuat 35.500, nolnya tidak muncul karena kita tadi harganya menggunakan float. Berarti ini datanya sudah berhasil diinputkan. Selanjutnya, apabila yang tadi untuk simpannya sudah berhasil, selanjutnya kita akan melihat codingan pada button cari. Desainnya untuk button cari ini kita berubah nama carinya dengan kita kita pilih edit text, lalu kita ubah saja namanya cari. Kemudian untuk agar kita tidak pusing di mana peletakan codingannya, kita cek saja variable name-nya, yaitu saya membuat btn cari. Kemudian seperti yang tadi juga kita klik kanan event action. Nah, ini untuk codingan yang button carinya. Yang ini sama seperti sebelumnya, kita mengambil dari library. Untuk yang ini berfungsi sama seperti yang tadi, yaitu mengoneksikan ke database. Nah, ini sintaks untuk menampilkan data yang ingin kita cari. Select ini untuk menampilkan data. SQL sama dengan select bintang from data asset, where kode aset dengan v kode. Di sini maksudnya kita tampilkan semua data dari data aset, di mana saat kita mengisi, di mana ini kita menampilkannya sesuai dengan kode aset.
Jadi nanti saat dia menu data aset muncul, kita isikan kode aset yang sudah kita simpan sebelumnya, lalu kita klik cari, maka nanti datanya akan muncul semua, mulai dari kode aset, nama aset, sumber aset, tanggal masuk, dan harga. Dan yang ini adalah perintah untuk mengeksekusi SQL. Jadi nanti saat button cari yang sudah berhasil akan memunculkan pesan, yaitu data aset yang dicari telah ditemukan. Nah, bisa kita coba jika tidak ada yang error, kita run. Nah, sama juga tampilannya. Lalu tadi kita sudah menginputkan satu data, yaitu dengan kode aset 1. Lalu kita klikkan 1, lalu kita klik cari. Nah, akan muncul pesan data aset yang dicari telah ditemukan. Berarti ini data yang kita cari berhasil ditemukan. Inilah tadi inputan data yang kita masukkan. Berarti untuk button carinya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke button edit. Jadi saat data inputan yang telah kita simpan tadi, kita ingin mengedit nih, misalnya harganya kita ingin edit dan sumber aset juga kita edit. Langsung saja kita masuk ke desain editnya. Untuk edit ini kita change variable name-nya menjadi btn edit. Kita klik kanan, event, action. Nah, ini dia untuk sintak btn editnya. Nah, karena di sini kita akan mengedit semua data yang kita inputkan termasuk dengan tanggal aset, makanya di sini kita memasukkan codingan ini terlebih dahulu sama dengan button simpan yang tadi. Untuk yang ini sama seperti yang tadi, mengambil dari library, ini mengkoneksikan ke database. Nah, untuk agar data itu bisa diedit, dia menggunakan perintah update dengan SQL sama dengan update data aset, set nama aset sama dengan v nama, sumber aset sama dengan v sumber, tanggal masuk dengan tanggal, harga sama dengan v harga, di mana kode asetnya sama dengan v kode. Jadi jika kita ingin mengedit data yang telah kita inputkan tadi, yang pertama itu kita cari dulu datanya dengan kita masukkan kode aset yang telah kita inputkan tadi, lalu kita klik cari, maka barulah bisa datanya kita edit. Untuk yang ini perintah untuk mengeksekusi SQL. Jadi nanti untuk yang ini saat data itu telah berhasil kita edit, akan memunculkan pesan data aset telah diedit. Mari kita coba jalankan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita cari dulu kode asetnya. Tadi kode asetnya yaitu, oh ya teman-teman, tadi comment prompt saya terclose, jadi kita ketikkan lagi use db asset. Nah, kita carikan tadi kode aset yang telah kita buat, yaitu coba kita lihat select bintang from data asset. Nah, ini dia data yang telah kita simpan tadi dengan kode asetnya yaitu 1. Lalu kita coba cari dengan kode aset 1, kita klik cari. Nah, di sini sudah ditemukan data yang kita cari. Lalu kita ingin mengedit nih yang sumber asetnya kita ubah menjadi PT Sentosa dengan harganya 35.555.000. Lalu kita klik edit. Nah, apabila data ini berhasil diedit, dia akan memunculkan pesan data aset telah diedit. Nah, untuk membuktikan data ini telah memang berhasil diedit, kita lihat pada command prompt, kita ketikkan lagi select bintang from data asset. Nah, ini ya teman-teman, tadi kita mengedit sumber asetnya,
yang awalnya bernama PT Sejahtera lalu kita ubah menjadi PT Sentosa, dan untuk harganya 35.500.000 dan kita ubah menjadi 35.555.000. Ini untuk harganya kita menggunakan float ya, karena maka dari itu nolnya tidak muncul. Berarti untuk yang button edit ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita ingin menghapus data yang telah kita inputkan sebelumnya. Lalu kita lihat desain BTN hapusnya, kita klik kanan, change variable name-nya, yaitu saya membuatnya BTN hapus. Di sini kita klik kanan, event action. Nah, inilah dia sintak untuk BTN hapusnya. Ini sama dengan seperti sebelumnya, mengkoneksikan ke database, dengan ini mengambil dari library. Nah, untuk data itu agar bisa dihapus, sintaknya yaitu delete. Jadi delete from data asset where kode asset sama dengan vkode. Sama dengan sebelumnya, agar data ini bisa kita hapus, kita cari dulu dengan memasukkan kode aset yang telah kita simpan tadi. Lalu apabila datanya telah ditemukan, barulah data itu bisa kita hapus. Ini adalah perintah untuk mengeksekusi SQL. Jadi nanti saat data itu telah berhasil dihapus, juga akan memunculkan pesan, yaitu data aset telah dihapus. Lalu jika tidak ada error, mari kita coba jalankan. Nah, di sini kita masukkan dulu kode asetnya, yaitu 1, kita klik button cari. Nah, ini ya dia data yang telah ada tadi. Lalu kita ingin menghapus data yang telah kita simpan. Coba kita klik button hapus. Nah, apabila data ini berhasil dihapus, akan memunculkan pesan data aset telah dihapus. Kita coba lihat di sini apakah datanya betul sudah terhapus atau belum. Kita ketikkan lagi select bintang from data asset. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Empty set ini artinya datanya kosong. Berarti untuk yang data hapus ini sudah berhasil. Selanjutnya kita ingin mencetak nih laporan yang telah kita simpan, atau disebut juga dengan report. Jadi saat kita klik cetak ini, nah akan muncul laporan data aset sistem manajemennya. Ini disebut juga dengan report. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membuat report. Report itu data yang telah kita buat, kita akan membuat laporannya. Jadi coba kita jalankan dulu, run. Jadi saat kita klik button cetak ini, nah dia akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan yang ini berada pada JFrame menu report asset. Mari kita tengok di report asset itu. Ini untuk desainnya. Yang ini menggunakan label, ini juga label. Yang ini menggunakan palette table. Nah, pada kolom yang ini bisa kita edit namanya. Di klik kanan properti. Yang ini kita klik. Nah, kita bisa mengubah nama-nama kolom sesuai yang diminta. Jika sudah, kita klik OK. Untuk report asset ini, codingannya yang ini. Kita ketikkan dulu public connection count, result set, dan prepared statement. Yang public report ini, nama ininya sesuai dengan yang ini. Lalu yang ini itu untuk mengkoneksikan ke database-nya. Pada report asset ini kita menggunakan sintaks update table. Nah, pada update table ini terdapat sintaknya, yaitu string SQL sama dengan select bintang from data asset. Dimana DTM ini terserah saja kita mau bikin apa, ABC juga bisa. Nah, di sini kita menggunakan get string. Di sini new stringnya ada 5 karena kolom yang kita gunakan ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun di sini dimulai dari 0 karena indeks selalu berawalan 0.
Nah, jika tidak ada yang error lagi, kita masuk ke JFrame Data Asset Design. Nah, pada cetak ini kita klik kanan Event Action. Nah, ini dia untuk button cetaknya. Jadi saat kita jalankan, kita klik button cetak ini, dia akan berpindah halaman ke report asset. Makanya di sini kita buatkan new report asset. Maksudnya tadi saat kita klik button cetak, dia akan berpindah halamannya ke report asset yang ini tadi. Nah, jika sudah, kita coba jalankan. Kita klik cetak. Nah, berhasil ya untuk report atau laporan data asetnya. Di sini kolomnya juga sudah ada. Namun di sini belum ada ya data yang kita simpan karena tadi kita sudah menghapus datanya. Coba kita masukkan datanya. Kita buat simpan data baru, nama aset mobil, sumber asetnya dari PT Angkasa, tanggal asetnya 6 dan harganya itu 90.890.000. Lalu kita klik simpan. Kemudian kita tambahkan lagi datanya, 2 lagi ya. Ini kode aset 2, motor, sumber asetnya yaitu dari Bali, tanggal asetnya 4 dan harganya yaitu 17.800.000. Kita klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan datanya. Lalu kita coba klik button cetak. Nah, inilah dia data yang telah kita simpan tadi. Makanya dari itu kita menggunakan pada report aset tadi, kita menggunakan yang ini, update table. Maksudnya saat kita menginputkan data lalu kita simpan, pada cetaknya ini dia akan mengupdate data yang telah disimpan. Maka dari itu data yang telah kita inputkan tadi akan masuk datanya ke menu laporan data aset. Kita coba lagi menambahkan satu lagi, nama aset rumah, sumber asetnya PT Java, tanggal asetnya yaitu 18, harganya 120.750.000. Nah, lalu kita klik simpan. Ini sudah berhasil. Lalu kita klik button cetak. Nah, pada data yang kita simpan dengan kode 3 sudah masuk datanya ke menu laporan data aset. Maka dari itu tadi kita menggunakan update table. Lalu kita cobakan untuk yang data ini, jika kita edit, apakah di data cetaknya datanya akan teredit juga atau tidak. Lalu kita ubah di sini harganya menjadi 150.900.000. Lalu kita coba klik edit. Data aset berhasil diedit. Lalu kita klik button cetak. Nah, di sini kode aset nomor 3 untuk harganya sudah berubah menjadi 150.900.000. Kemudian kita coba untuk menghapus datanya. Apakah nanti saat kita hapus datanya, apakah pada laporan dataset ini data yang kita hapus itu akan hilang atau tidak? Coba kita cari dengan kode aset 1, kita klik cari. Nah, ini data pada kode aset 1, kita klik button hapus. Nah, data aset telah dihapus. Kita coba klik button cetak. Apakah data yang telah kita hapus ini telah berhasil hapus atau tidak? Nah, berarti di sini kode aset dengan nomor 1 tidak ada lagi ya, karena tadi kita sudah menghapus datanya. Berarti di sini sudah berhasil, data pada kode aset nomor 1 telah terhapus. Oh iya, saya lupa menjelaskan tentang yang menu ini, yang desain.
Saat kita klik data aset, lalu dia akan menuju ke menu item. Saat kita klik menu item, dia akan berpindah halaman ke data aset. Nah, pada menu item halaman data aset ini, kita klik kanan, kita pilih event, action. Nah, inilah dia untuk codingannya, administrator titik dataset ABC. Maksudnya di sini saat kita mengklik menu item ini, dia akan berpindah halaman ke data aset. Untuk peletakan codingannya ini, administrator di sini administrator titik data aset, yaitu file yang ini, data aset ABC. Untuk ABC ini bisa saja kita ubah variabelnya menjadi A, B, ataupun yang lain. Sama dengan new administrator titik data aset. Lalu ABC show. Show ini untuk menampilkan saat kita klik halaman data asetnya tadi. Lalu kita coba. Kita klik data aset. Nah, pada saat kita klik ini, dia akan menampilkan data asetnya tadi. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi untuk yang simpan, cari, edit, hapus, dan cetak ini sudah berhasil semua. Itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.